Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Roy Sidik dengan Roy Sidik di channel Roy Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan membahas harum ya, karena tadi saya sempat lihat sebentar itu harum. Kalau kita lihat ya, itu beberapa bulan terakhir dia merosot tajam ya, merosot tajam. Dia membentuk tren yang sangat negatif ya, yaitu downtrend ya, seperti itu. Di sini kalau kita lihat, nah awal Juni di sini dia merosot lalu merosot, yang dari awalnya 2400 dia itu sempat menyentuh di 1300 ya, 1300 di sini. Cuman butuh satu bulan saja dia sudah menyentuh di 1300. Padahal awalnya dia itu di harga 2400 ya teman-teman ya, di sini. Nah, kalau kita lihat penurunannya itu tepat sekali dengan harum itu melakukan stock split kemarin ya. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, saya sudah browsing tadi di sini. Kalau kita lihat ya, di sini lihat stock setup ya, kita ambil di website stock setup di sini. Nah, akhir perdagangan saham dengan nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi 31 Mei. Awal perdagangan dengan nominal baru yaitu 2 Juni. Nah, di sini 2 Juni di sini tepat sekali dengan mulainya tren negatif dari harum ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada apa sih di 2 Juni. Nah, stock splitnya di sini rasionya itu hanya 1,5 ya, 1/5 itu dia dari harga berapa ya, 10 ribuan ya, 10 ribuan menuju ke 2000, seperti itu ya. Nah, sejak mulai harum ini stock split di sini, kalau kita lihat di chartnya tadi, tidak tahu kenapa itu dia turun hingga di 1400 atau 1300 ya, di sini. Padahal harum itu, atau mungkin di emiten yang lain atau saham yang lain, mereka melakukan stock split karena dia itu salah satunya agar lebih liquid ya, agar lebih liquid, perdagangannya juga lebih banyak, seperti itu. Karena apa? Karena ya yang harganya awalnya di 10.000 ya, mungkin retail pemula atau saham-saham yang atau investor yang baru masuk membeli harga di satu lot 10.000 kan, mungkin mereka mikir-mikir ya, kenapa kok mahal seperti ini ya. Nah, tujuannya dari harum untuk melakukan stock split yang dari harganya 10 ribuan tadi diubah menjadi 2 ribuan, itu karena agar memang investor itu lebih mudah atau lebih terjangkau untuk membeli harga atau membeli saham emiten harum ini ya. Itu salah satu tujuan saham atau perusahaan untuk melakukan stock split. Tapi pada kenyataannya di sini harum itu berbanding terbalik ya teman-teman ya. Justru malah dia turun mulai di awal Juni ini. Dia bertepatan dengan diberlakukannya stock split di harga 2000-an ya. Yang dari awalnya 10.000 ya, ini memang tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal di sini. Ya, walaupun tidak masuk akal, tapi ya ini pada kenyataannya seperti ini ya. Justru diberi atau diubah menjadi harga yang lebih murah, yang harganya itu lebih terjangkau,
di semua kalangan investor, baik menengah maupun sampai investor ke bawah ya, atau retail kecil seperti itu, retailer pemula ya, investor pemula. Tapi pada kenyataannya dia malah turun. Iya, seperti itu kan. Jadi memang apa namanya ya, memang berbanding terbalik ya, tidak sesuai dengan tujuannya. Tapi memang kalau di logika sih, dan semua saham atau semua perusahaan ingin melakukan stock split itu karena harganya memang sudah terlampau cukup mahal dan takutnya tidak liquid lagi, karena semua investor dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu ada beberapa yang tidak terjangkau di harga segitu, seperti itu ya teman-teman ya. Nah makanya beberapa saham itu atau beberapa perusahaan dia melakukan atau memberlakukan stock split di harga yang lebih murah, karena tujuannya memang di logika seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misal retail pemula lah, kalau misal mau membeli di harga yang paling tinggi atau mahal kan mungkin mikir-mikir dulu, dan belinya pun juga satu lot saja atau berapa dua lot seperti itu ya. Nah kalau harganya murah kan pasti lebih dilirik dan belinya juga lebih banyak seperti itu. Jadi intinya tujuan para perusahaan untuk melakukan stock split itu agar lebih dilirik, agar lebih liquid, dan mungkin lebih banyak masuk ke saham tersebut seperti itu ya. Tapi di Harub ini tidak seperti itu yang terjadi. Pada kenyataannya dia malah turun, bahkan turunnya itu sangat drastis, dan turunnya drastis itu cuman butuh 1 bulan saja ya, di harga 2.300 menjadi 1.700-an, di 1.400-an seperti itu ya. Oke, jadi semua stock split dari sini kita lihat semua yang dilakukan stock split itu memang tidak selamanya bagus ya teman-teman ya. Kalau di sini kita lihat seperti itu. Jadi kalau kita lihat untuk fundamentalnya, nah agak sedikit lemot ya. Ya namanya juga laptop jadul. Oke, ini di sini Harum. Kalau di sini kita lihat untuk di bulan Juni itu memang tidak ada laporan keuangan ya, karena salah satu salah satu indikasi yang mengakibatkan saham anjlok itu salah satunya yaitu laporan keuangan yang diupdate atau dikeluarkan, dan laporan keuangannya itu pun jelek. Karena pada kenyataannya laporan keuangan sebelumnya itu diupdate berarti Januari, Februari, Maret ya. Kalau tidak Maret, April itu, karena 3M ya, 3 bulanan seperti itu di sini. Di sini kalau kita lihat ya, ini lemot sekali, sorry. Oke, jadi intinya dia penurunannya harga saham itu bukan karena laporan keuangan yang buruk ya, atau dilihat dari mungkin labanya yang menurun, atau mungkin ya bisa dibilang utangnya yang naik seperti itu, tidak ya. Tapi pada kenyataannya memang timingnya itu sama persis pas dengan yang dilakukan stock split tadi seperti itu. Jadi di sini kita lihat stock split itu tidak selamanya bagus ya. Tidak selamanya sejalan dengan tujuannya seperti itu.
Dan kalau kita lihat di sini, untuk harganya di sini memang masih cukup murah karena PPV-nya kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat tadi memang masih di 1 kali sekian ya, di 1 kali sekian. Kalau dibandingkan dengan 3M sebelumnya yang harganya masih di 10 ribuan sebelum di stock split itu, PPV-nya di 2 ke atas ya, PPV-nya 2 ke atas. Kalau sekarang di harga update hari ini 1.700 masih di PPV-nya 1 kali, sekitar 1 kali seperti itu. Jadi teman-teman, ini masih cukup aman untuk masuk karena PPV-nya masih aman, normal ya, masih di 1,80 sekian ini harganya. Kalau dibandingkan sebelum stock split itu sangat jauh harganya, atau PPV-nya seperti itu ya, harga wajarnya. Dan sekarang juga ROA-nya juga masih tinggi banget, 13,53%, ROE-nya 16,94%, seperti itu ya, masih sangat apik ya, seperti itu. Jadi teman-teman masih oke ini kalau mau masuk masih oke, seperti itu. Tapi nunggu timingnya saja ya, dan manajemen keuangannya atau masuknya itu berapa dulu dicicil seperti itu ya. Kalau saya sarankan bisa dicicil dulu seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Video kali ini tidak membujuk teman-teman untuk menjual atau membeli salah satu saham ya. Ini cuma semata-mata untuk informasi dan agar teman-teman wawasannya semakin bertambah, seperti itu ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan komen juga. Terima kasih sudah menonton.